Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahreja Pasya dari kelas 10 TP1 ingin membahas tentang dampak sosial informatika. Sejarah teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan TIRS untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informa dan teknologi komunikasi. 1. Sejarah komputer. Pada tahun 1822, komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Pada mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut diberi nama Difference Engine 0 dan diharapkan sebagai komputer pertama di dunia. Tahun 1930, pertama kali komputer digital mulai dikembangkan. Pengembangan mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, peneliti matematika. Turing menjadi pengembang mesin pertama, tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Pada saat Perang Dunia II, negara-negara yang terlibat dalam perang berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki oleh komputer. Sejarah perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC, dirancang oleh John Persper Eckert dan John Mouchy. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan MARC. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1966. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer pada tahun 1959. Transistor mulai digunakan dalam komputer. Penemuan lain yang berupa mengembangkan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua lebih dapat diandalkan, lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibanding pada pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Penggunaan transistor menghasilkan panas yang cukup besar sehingga dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Insinyur di Texas Instruments bernama Jackie Kilby mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1959. ILC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Generasi keempat tahun 1970. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas dengan mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULC meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Banyak komponen dalam suatu keping berkurang. Setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Generasi kelima atau sekarang, sebuah komputer generasi kelima, beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah komponen pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara bersamaan. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat memperhambat kecepatan informasi. Dampak positifnya yaitu memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. 2. Memudahkan pemerintahan dalam melakukan sosialisasi kebijakan. 3. Mengetahui budaya lain. Dan dampak negatif yaitu mengganggu kesehatan mental, rentang keamanan pribadi,
dan dapat membuat antisosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.